Yang aku suka, terima kasih Beyonce. Maaf. Sini Jo kasih tahu jajan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya emang di season 2 ini punya agak konsep yang berbeda. Karena biasanya jalan-jalan, tapi kamu bakalan nemuin sekitar 50-60% episode di season sekarang tuh bakalan lebih banyak di area ini. Ini di, ya udah sering juga di-share di Instagram. Ini coworking tempat aku buat checkpoint, namanya Coin Co-Space, tepatnya di Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Jadi kalau kamu mau meeting ketemuan sama aku, kau bisa di sini. Contohnya hari ini juga aku lagi di sini barengan sama teman-teman. To be honest, gak ada ruangan spesial khusus, jadi sorry to say kalau misalnya nanti sepanjang video kau akan mendengar ada suara orang ikut ngobrol, karena ini aku ada di area public space-nya. Bahkan di depan dan belakang aku tuh ada kantor, ada beberapa orang yang lagi kerja, jadi kalau nanti sedikit ramai, it's okay ya. Nah, depan aku ini ada berbagai onigiri. Jadi sebenarnya kenapa onigiri? Tipe makanan sarapan. Jadi aku ingat waktu dulu zaman masih kerja sebagai budak korporat, ini adalah tipe makanan yang wajib selalu aku beli kalau berangkat kantor. Tipe yang praktis, harganya murah, tinggal diangetin, terus udah. Cuman setahu aku dulu itu tuh cuman ada di Indomaret kok. Tapi ternyata sekarang udah ada di beberapa convenience store. Salah satunya yang termasuk favorit aku itu adalah yang Lawson. Cuman pas ketika datang ke tempat, yang Indomaret itu ternyata variannya lebih banyak. Di depan aku ini cuman ada yang tuna sama salmon, tapi faktanya di sana tuh masih ada banyak yang chicken, dari yang teriyaki, spicy, mayo, terus ada lagi yang versi daging. Bahkan di sini juga ada yang salmon teriyaki ini lebih mahal. Ketika yang lain 13.000, yang ini 18.000, dan kalau yang di Lawson semua rata-rata sekitar 12.000, 13 ribuan. Nggak tau, tadinya tuh pengen bacang, tapi kan bacang kagak ada di convenience store ya, dan nggak tahu bacang top of mind aku di Bandung kalau nggak di Vitasari, Prima Rasa ada nggak sih Bun? Sama bacang Braga, itu versi lokalnya. Nah, kalau ini tuh versi Jepangnya. Sebenarnya nanti kita mungkin ada lagi edisi khusus makanan-makanan siap saji yang ada di convenience store ya. Tapi sekarang kita mau onigiri. Aku tuh udah beli banyak sebenarnya yang chicken, cuman ternyata di Lawson tuh nggak ada sebanyak itu. Jadi aku mau, bisa dibilang ini comparing tapi not so comparing. Kita bahas aja satu-satu ya. Aduh, yang Lawson dulu apa yang Indomaret dulu ya? Kita per tuna mayoan dulu. Tuna mayo ini ada juga yang versi spicy, terus ada juga salmon tapi yang spicy. Nah, kita sekarang mau maju yang pertunaan. Habis itu nanti kita coba yang persalmonan. Oke? Yang aku suka, terima kasih Beyonce. Jadi yang aku suka dari yang Indomaret tuh lebih tebel loh. Dia tuh lebih tebel. Tapi kita baru bahas Indomaret dulu ya. Kita langsung makan. Norinya gak rapuh sama sekali. Jadi pas dibuka juga baru, kalau dipaksa potek baru dia. Karena ada yang baru dibuka tuh dia udah banyak yang nyangkut di plastiknya. Itu kadang kan sayang ya. Pengennya kemakan semua. Apa yuk? Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya emang aku udah suka yang tuna mayo sih. Dagingnya nggak pelit, nasinya pulen. Tapi emang mungkin sebenarnya lebih enak kalau ditambah sambal lagi. Tadi kita beli sambal nggak sih? Oh enggak ya. Si tuna mayonya itu dia sampai keluar ke belakang. Jadi kamu suka tim ini nggak? Kalau makan onigiri tuh, kalau aku sebagai tim save the best for the last, kadang makan sampai pinggirnya beres dulu, baru tengahnya. Karena sisa tengahnya si tuna ini yang enak. Tapi resikonya jadinya berantakan. Oke? Ini baru satu yang dibahas. Masih ada 5 lagi. Jadi kita lanjut makan ini nanti ya. Sekarang kita yang Lawson. Kalau pas dipegang tuh Lawson lebih kecil tuh.
kamu bisa merasakan sih, ini tuh lebih kecil. Tebelnya tuh, aduh saya kasar. Tebelnya tuh lebih kecil tuh dibanding yang si tebelnya yang Indomaret. Tapi apakah rasanya sama atau beda? Semua intinya sama sih bukanya. Oh, ini stikernya mengganggu proses buka. Iya. Oh, jadinya ngeberewek begini ya. Oh, I see. Dia karena ditaruh stiker jadi rada kopat-kapet ini. Sebentar. Nah, itu jadinya tidak terlalu cakep, tapi haknya mereka. Sekarang kita buka sudut sebelah kanan. Oke, sedikit rapuh, dikit aja, tapi rapuhnya dikit kok. Dan yang kanan. Dari segi packaging minusnya satu, cuman perkara ada stikernya aja. Jadi dia pas proses membukanya tuh sedikit ngagokkan. Ini sama tuna mayo, kita bahas. Nah, lapisannya kalau yang tadi Indomaret tuh ada kayak oilnya yang bikin glowing. Kalau dia pure dry gini aja sih. That's why agak sedikit terapuh. Kita coba hap, oke? Kalau tadi yang Indomaret di belakangnya tuh ada tunanya. Kalau dia nggak ada, kayaknya full di dalam deh. Tuh dia, tuh adanya di samping gini doang kayak cip. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tunanya dikit. Mana ya? Belum nyampe ke mulut. Oh ini. Tapi gurih. Kalau yang tadi Indomaret dominan di tuna daripada di mayonaise-nya. Kalau ini rasanya dominan di mayonaise karena mungkin sudah melebur sama si nasi kali ya. Jadinya yang kerasa bangetnya mayonaise-nya. Karena tadi juga pas aku lihat warnanya dari yang Indomaret lebih pucat ke tuna daripada ini mah mayonya ini lebih banyak. Dikit. Ini enaknya kalau kita makan ditambah tahu Sumedang yang tadi lah. Bedanya ternyata selain dari packaging, dia beneran as you can see, dia bahkan hampir tidak terlihat dalam nasi ini. Cuman balik lagi ke selera, kalau aku prefer yang tadi tim Indomaret karena satu dia lebih pulen, harga juga beda 1.000, terus daleman tunanya lebih tebel, rasa serat tunanya tuh masih ada gitu. Dan kalau ini masih di dominan mayonya, tunanya beneran tipis banget, hampir tidak terlihat. Dan nasinya lebih pulen itu. Sekarang kita cobain balik lagi yang ke Indomaret, produknya Indomaret Yummy Choice salmon teriyaki. Jujur aku baru tau dia ada salmon teriyaki kayak gini. Baru loh aku makan yang ini. Kalau tadi tuna mayoma termasuk yang udah common di lidah aku, kayak udah sering lah. Anak onigiri kami. Sekarang kita coba yang salmon teriyaki. Bismillahirrahmanirrahim. Emang gurih ya dia. Cuman aku lebih suka yang tuna. Rasanya ketutup sama si rasa teriyakinya, jadi salmonnya ya emang salmon rasanya juga nggak yang sepowerful kayak tuna sih. Cuman ya jadi tipis aja dan dia harganya lebih mahal dari semua, 18.000. Sama yang harga kayak yang daging sapi, lagi lebih mahal. Tapi nih, mau diliatin Pak Gil? Nah, dari yang kamu lihat, si yang Indomaret tuh pas dibuka ini tuh beneran langsung nyampe ke dagingnya. Bumbunya melebar, dagingnya. Nah, kalau yang salmon tuh nggak sebanyak tadi yang si tuna. Tapi tetap aja dia udah melebar ke sini tuh, enak. Nah, lapisan yang satu lagi nya, aku balik ya. Memang polos. Tuh, nasi tok. Cakep ya warnanya kayak bacang. Nantinya emang lebih pulen. Nah sekarang kita yang Lawson versi salmonnya. Aku tadi itu nyarinya yang kayaknya harusnya ada sih salmon mayo. Cuman tadi ke Indomaret pada nggak ada. Jadi comparingnya sama yang tadi salmon teriyaki. Nah ini salmon mayonya si Lawson. Ya as always ketebalannya juga masih kayak lebih cimit gitu. Cimit. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Wah, ini Bu kalau nonton marah nih. Ini upuhnya kemana-mana ini. Dari yang kamu lihat sebenarnya udah bisa menilai kan bagaimana kepulenannya mereka ini berbeda. Dan ini aku tadi sebesar itu gigitnya, yang kerasanya baru mayonaise-nya doang, belum kerasa. Oh ini nih baru ada si salmonnya, mayonya sih. Jadi
nasinya juga kurang sepulen itu. Mau dideketin Pak Gil? Ya. Jadi udah gigit di atas tuh, belum aku gigit si salmonnya, baru muncul di sini. Dan ini pun lebih dominan mayonnaise-nya. Kecil-kecil ini nggak tahu ini tekstur salmon bukannya? Kayaknya iya sih. Dan itu cuman di sini aja. Nih kalau kamu lihat dari samping, cuman di sini doang, di sampingnya nggak ada. Dan nasinya mawur, iki upuhe, pirang-pirang. Cuman lagi-lagi balik ke selera. Karena aku senengnya yang bulan, jadi aku prefer yang itu sih. Sorry ya kalau baratak gini, udah digigit. Dan ini nasinya pisah-pisah. Maksudnya untuk onigiri mungkin nggak pisah-pisah nggak sih harusnya? Aku nggak tahu standar nasional Jepangnya apakah harus pisah-pisah atau tidak, tapi seperti bukan nasi kepal gitu kalau terpisah-pisah begini. Sekarang ini yang terakhir aku mau cobain yang perpedas-pedasan. Ini ada tuna spicy dan satu lagi yang dari Lawson spicy salmon. Kita cobain dulu yang dari Yummy Choice Indomaret. Versi pedasnya bumbunya apakah terasa? Siapakah yang paling bombay ya? Kita coba dari yang Indomaret dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di otak aku ekspektasinya tuh pedesnya tuh pedes saus, pedes kemasan apa ya, ternyata ada biji cabenya tuh gitu. Ternyata dia pedes cabe beneran, yang mungkin sih tunanya dioseng sama sambal cabe. Pedes seriusan, merah-merah cabe, ini beneran pedes cabe cengek, bukan yang aku pikir tuh yang ya udah saus gitu, saus cabe. No, ini real cabe, makanya warnanya biji cabe segala. Pedesnya langsung tapi cepet hilang kok. Masih wajar, pedesnya masih amat wajar. Sekarang kita makan yang spicy salmonnya Lawson. Kita rasain apakah dia cabenya sama kayak tadi si cabenya tunanya Indomaret atau berbeda. Cuman emang lagi-lagi nasinya ini aku pikir akan ada satu produk doang yang emang nasinya tidak sepulen itu, tidak menyatu, tapi ternyata dari tadi kita buka 1, 2, 3 kali, setiap buka plastik antara emang siapanya ini norinya yang begini atau nasinya yang meletup gitu copot. Bismillahirrahmanirrahim. Baru suapnya belum kerasa salmonnya lagi. Tapi feeling aku sih mau di zoom apa gitu. Tapi dari sini udah ketahuan kalau ini bukan yang pedes cabe. Aduh susah ngebukanya. Gini aja ya nggak apa-apa. Bukan yang pedes cabe tuh, pedes mayo. Tapi emangnya sih mereka dikit banget dagingnya. Beneran cuman empuh gitu doang tuh. Ya aku satu suap di atas belum menyentuh sama sekali dagingnya. Ini berjatuhan nasinya. Aku penasaran part si ininya ya. Aku pengen makan atasnya doang. Tapi takut merudul. Pedes saus, tapi pedesnya lebih pedes daripada yang tadi Indomaret. Lebih kaget karena dari looks-nya kan nggak semerah itu, tapi ternyata pas dimakan lebih pedes cuy. Iya dong bener, dia cuman bagian situ doang, udah ke dalamnya nasi doang. Boleh, nanti Lawson semoga mendengarkan lebih banyak lagi ya topping dagingnya. Sayang, kamu masa cuma makan nasi doang? Atau mungkin itu adalah strategi marketing biar kamu beli onigiri sama lauk-lauk lain. Karena waktu kapan kita pernah makan di Lawson tuh ternyata onigirinya enaknya dimakannya sama odeng. Ternyata gitu. Tapi kalau dimakan hanya single onigiri doang tuh ya begini, nasi terus dengan saus di situ doang. That's it. Semoga next bisa oke. Tapi ini udah cukup sih. Jadi so far diantara semua aku paling suka itu sebenarnya udah karena emang udah common juga dicobain. Jadi favorit aku adalah tuna mayonya Yummy Choice Indomaret. Dari dulu nggak berubah. Aduh maaf. Bahkan setelah aku mengikuti perjalanannya, yang tadi tuh iya harganya naik karena dulu kalian sempat ngejamanin nggak, zaman onigiri harganya cuma 8.000 dan sekarang setelah covid mereka naik jadi sekitar tadi tuh 13.000 gitu kalau nggak salah. Aku lupa lagi harganya tapi sekitar segituan. Terus
nasinya lebih pulen, isiannya lebih tebel. Lebih suka jelas kalau dari tadi sepanjang bahas emang saya lebih suka sama Yummy Choice Indomaret. Satu, mereka ada dekat rumah, jadi setiap aku berangkat rumah belinya ke situ. Kalau Lawson kan belum di mana-mana. Tapi tiap convenience store punya Dewi Fortunanya masing-masing. Mungkin kalau di Yummy Choice aku seneng onigirinya, tapi kalau ke Lawson mungkin aku prefer dengan menu odeng-odengnya. Jadi setiap orang punya pilihannya masing-masing. Cuman tadi bahasannya kurang lebih seperti itu. Lawson jangan kesinggung. Tapi next buka moga lebih berisi lagi dagingnya dan lebih pulen. Kalau buat Indomaret lebih banyak rasanya dan kalau minta lebih tahan lama nggak mungkin ya. Karena kan biasanya malam udah rada basah tuh. Jadi so far aku lebih suka yang tuna mayo Yummy Choice Indomaret. Kalau kamu senengnya yang mana? Atau mungkin kamu ada rekomendasi onigiri lain yang pengen aku cobain? Atau mungkin ada cemilan apa yang harus aku cobain di convenience store favorit kamu? Kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.